Para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita membahas tentang masalah puasa, karena sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan yang mulia. Maka oleh sebab itu di sini kita kembali mengingatkan ataupun pembekalan tentang masalah puasa, supaya nanti ketika kita menghadapi bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, kita sudah mengetahui ilmunya. Walaupun ini adalah suatu rutinitas kita setiap tahunnya, namun karena ini diulang hanya setahun sekali, kemungkinan ada di antara kita yang kadang ingat lagi ataupun sudah belum mengetahui atau sudah tahu kemudian lupa. Nah, jadi di sini kita kembali untuk mengingatkan tentang masalah puasa, karena para ulama as-salafun as-salihun, mereka itu setiap masuk ke satu bulan yang mana di situ ada sejarahnya, maka mereka pasti akan menceritakan tentang keutamaan bulan tersebut. Hendak masuk bulan Ramadan, mereka pasti berbicara tentang bulan Ramadan. Dan juga ketika mereka masuk kepada bulan misalnya Rajab, nanti ada pembahasan tentang bulan Rajab. Masuk bulan Rabiul Awal, tentang keutamaan bulan Rabiul Awal. Ini kebiasaan as-salafun salihun, mereka selalu mengingatkan daripada keistimewaan bulan tersebut dan apa-apa saja yang perlu dilaksanakan pada bulan itu, yang tujuannya adalah untuk mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Selalu engkau mengingatkan, karena peringatan ataupun mengingatkan kepada saudara kita muslim itu akan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaum, kitab masalah puasa. Ta'rifus shaumi, masalah puasa definisinya adalah mutlaqul imsak, yaitu menahan. Kemudian menurut syara' adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tula'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusah. Menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Min tula'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, biniyatin makhsusah, dengan niat yang tertentu. Nah, jadi berniat. Kalau kita hanya sekedar menahan saja tapi kada berniat, berarti kada puasa ngarani, hanya menahan. Jadi imsak itu umum ya, menahan itu umum. Kalau kita puasa ada niatnya. Jadi niat khusus. Kalau bulan Ramadan ya niat bulan Ramadan. Kalau bulan niat kafarat ya kafarat, nazar ya nazar, niat puasa sunnah ya puasa sunnah. Niat itu namanya niatnya khusus. Jadi kalau hanya sekedar menahan saja kada berniat, berarti bukan puasa, hanya sekedar menahan daripada lapar dan dahaga saja. Jadi menahan daripada segala hal yang membatalkan. Nah, jadi nanti harus tahu kita apa saja yang membatalkan puasa. Min tula'il fajri, mulai daripada terbit fajar, mulai menahannya itu dari terbit fajar. Jadi sebelum azan itu kan ada waktu imsak kurang lebih 10 sampai 7 menit ya, sebelum azan itu sudah berbunyi sirinai imsak. Nah, jadi mulai saat itu kalau kita sudah talah bermakanan, ya ditahan aja sudah, kada usah lagi makan minum. Kecuali kalau kita makannya belum selesai, makan belum talah, ketika sirinai berbunyi imsak, maka teruskan, habiskan aja dulu. Karena sebenarnya imsak itu adalah sebagai mewanti-wanti kita, antisipasi kita ya, supaya kada sampai kita ini ke waktu azan makannya. Karena sebenarnya habisnya itu ketika waktu azan. Tapi imsak itu adalah supaya kita berhati-hati. Jadi kalau masih belum habis juga, habiskan ya dulu. Ya, habiskan, asal jangan sampai melampaui
ataupun orang sudah azan masih makan, kada boleh lagi. Nah, itu dari terbit fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Menahannya itu jangan sampai sebelum sempurna terbenamnya matahari itu kita sudah berbuka puasa. Masih ada waktu 5 menit lagi, berbuka berdahulu. Ataupun misalnya kita kada ada panduannya, kada ada jadwal imsakiyah, hanya mau umpati bunyi sirine aja sekalinya, yang di masjid membunyikan terdahulu 5 menit berdahulu, karena mungkin kada melihat jam atau jam di masjid tak cepat 5 menit. Akhirnya kita berbuka ya, mau umpati yang terdahulu tadi. Maka itu kata ulama, puasa kita pun tetap kada sah, harus mengqadha dan membayari ya, kalau memang kita berbuka itu sebelum sampai waktunya. Maka oleh sebab itu kita harus punya paling kada jadwal berbuka puasa harus ada, dan kita harus punya panduan ataupun patokan jam. Jadi selain berbunyi sirine, dengan lihat jam kita juga, ini sudah pas apa belum. Yang ngarannya manusia kadang-kadang tidak terlepas daripada khilaf. Kalau terdahulu 10 menit orang membunyikan, nah, jadi dilihat jam sesuai kada dengan jadwal berbuka, karena ini masalah batal dan kadanya puasa kita. Kalau kita terdahulu berbuka, maka puasa kita jadi batal dan harus diwajibkan mengqadha sesudah bulan Ramadan. Nah, itu menahannya itu sampai terbenamnya matahari. Biniyatin maksusah, dengan niat tertentu. Ketika kita masuk puasa Ramadan, maka niatnya adalah puasa Ramadan. Dan di sini masalah niat perlu juga kita sampaikan bahwa niat menurut mazhab Syafi'i itu harus per malam. Setiap malam kita berniat. Malam pertama kita niat, malam kedua niat, sampai malam terakhir berniat terus tiap malam. Dan mulai berniat itu, mulai masuk waktunya itu setelah kita masuk maghrib berbuka puasa, itu sudah boleh berniat puasa sampai terbit fajar. Jadi panjang waktu berniat itu panjang. Nah, itu tiap malam berniatnya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Artinya menurut mazhab Syafi'i, kalau kita kada berniat malam kelima kada berniat, berarti kada sah puasa kita yang kelima itu, dan wajib diqadha pada sesudah Ramadan. Menurut mazhab Maliki pula, berniat itu boleh dalam 1 bulan itu sekali di malam pertama. Jadi niatnya puasa sebulanan. Jadi ini menurut mazhab yang lain, menurut mazhab Maliki diantaranya. Jadi niatnya nawaitu shoma syahr ramadhani kullihi fi hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Saja ke puasa di bulan Ramadan seluruhnya, ya. Saja ke puasa di bulan Ramadan sebulanan, ya, di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Jadi malam keduanya kada berniat lagi, malam ketiga kada. Tapi ini menurut mazhab Maliki. Jadi setelah itu ulama kita mengambil kebijakan mensinkronkan dua pendapat ini. Jadi ujar mereka, bagus juga kita mau empati pendapat Imam Malik ini, ya, tapi kada meninggalkan pendapatnya Imam Syafi'i. Maksudnya pada malam pertama Ramadan kita juga tetap berniat. Yang sebulanan tadi berniat aja di malam pertama kan. Malam Sabtu, hari Sabtu kan insyaallah jatuh awal Ramadan misalkan. Jadi malam Sabtu itu berniat sebulanan dulu. Ini malam pertama aja yang boleh. Malam kedua nak sebulanan kada kawal lagi. Malam pertama harus kita ingat. Jadi niatnya sahaja aku puasa bulan Ramadan sabulanan di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Setelah niat sebulanan
hanya niat esok puasa pulang. Ya, sahaja ke puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Bahasa Arabnya nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanata fardan lillahi ta'ala. Sahaja ke puasa esok hari di bulan Ramadan fi hadhihi sanah, di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Malam kedua berniat pulang ya untuk besok. Malam ketiga berniat lagi, malam keempat berniat lagi. Jadi kenapa hikmahnya kita berniat di malam pertama sebulan, dan itu hikmahnya apa? Ujar ulama, mana tahu kita satu malam nanti di antara malam-malam Ramadan kita kadingat berniat. Mulai habis maghrib sampai subuh kadingat berniat. Tak ingatnya sudah pagi jam 7. Oh, malam tadi kadingat berniat. Tapi itu niat tuh kadingat lagi. Maka kata ulama, kalau kita sudah berniat sebulanan di awal tadi, niat yang kita kada ingat tadi itu, malam tadi yang kada ingat berniat itu sudah tertutupi dengan niat yang sebulanan tadi. Ya, puasa kita artinya tetap sah dan kada usah mengqadha setelah Ramadan. Ini diantara kelebihan kita berniat sebulanan tadi, yang kada melepas niat tiap malam tadi juga. Tiap malam tetap berniat. Cuman mana tahu ada kita kada ingat dalam sebulanan itu, maka puasa kita tetap sah karena sudah kita bantu dengan niat sebulanan tadi. Dan yang kedua hikmahnya, kalau seandainya dalam bulan Ramadan umur kita kada sampai nih ke akhir Ramadan, dapat mendapati puasa hanya 3 hari atau 4 hari saja, setelah itu ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena kita sudah berniat sebulanan, maka kita dianggap orang yang sudah melaksanakan puasa sebulanan. Padahal kita puasa 4 hari aja ya, setelah itu meninggal, maka kita mendapatkan catatan puasa yang sempurna sebulanan. Ini luar biasa kelebihan kita berniat. Nah, kalau sebab itu diingatkan ya, niat sebulanan itu bagus kita gawi. Yang pertama untuk menutupi kalau kada ingat berniat, dan yang kedua adalah supaya kita mendapatkan pahala full sebulanan walaupun kita kada sampai puasa dengan disebabkan oleh meninggal dunia misalnya. Nah, itu definisi daripada puasa, yaitu menahan diri daripada segala yang membatalkan mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan asal hukumnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, maka niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian hukum-hukum puasa. Hukum-hukum puasa ada 4 ya. Yang pertama adalah hukum puasa itu wajib. Yang kedua ada hukum puasa itu sunat. Dan yang ketiga ada makruh. Yang keempat haram. Wajib adalah puasa Ramadan. Itu wajib tuh. Karena ini sudah ada nas dari Al-Quran dan hadis ya. Jadi wajib kada boleh. Ada orang yang mengatakan puasa Ramadan kada wajib. Maka kalau ini sudah nas sharih dari Al-Quran, nasnya jelas, dalilnya jelas daripada Al-Quran yang kada kau dibantahkan, ada yang mengatakan kada wajib, maka kata ulama orang itu bisa menyebabkan murtad, keluar daripada Islam. Sembahyang wajib dikatakannya kada wajib. Sembahyang 5 waktu adalah wajib dipadahi kada wajib, karena nasnya sudah sharih, nasnya sudah jelas, dalilnya sudah jelas. Itu namanya dalil qat'i, dalil yang tidak bisa dibantahkan, padahalnya kada wajib. Maka dengan sebab keyakinannya memadahkan bahwasanya sholat kada wajib,
itu bisa menyebabkan orang itu murtad, keluar daripada agama Islam. Kalau inya kada sembahyang hanya karena malas kulir, itu kada sampai mengeluarkan daripada agama. Tapi kalau sudah keyakinannya mengatakan wajib itu kada wajib, ini yang bahaya. Puasa gitu juga. Ada orang kada puasa mungkin karena malas, ya karena sibuk begawi, ya dosa besar tetap. Cuman kada sampai mengeluarkan orang itu daripada agama Islam. Tapi kalau sudah keyakinannya mengatakan puasa itu kada wajib, puasa Ramadan kada wajib, nah ini yang bisa mengeluarkan orang itu daripada Islam. Nauzubillah. Yang kedua yang wajib itu puasa qadha. Kita di Ramadan yang lalu mungkin ibu-ibu misalnya, istri kita karena haid seminggu kada puasa. Sebenarnya setahunan ini kada kau membayari, kada full. Yang seharusnya 5 ya, hanya terbayari 3 aja, jadi sisa 2 lagi. Makanya 2 ini wajib di Allah, wajib dibayar. Kalau sudah sampai ke Ramadan yang berikutnya, ya sudah sampai ke Ramadan yang berikutnya kada tabayari juga, maka itu karena kafarat, ya harus membayar fidyah seharinya 1 mud. Kalau tidak ada halangan selama setahunan itu, pian tahun dahulu kada puasa selama 2 hari, sehari tabayari, sehari kada. Sampai puasa kina nih, puasa ini kada tabayari juga yang sehari tadi, maka wajib membayar fidyah. Fidyahnya berapa? 1 mud, ya dibayar dendanya 1 mud. 1 mud itu berapa? Kurang lebih 7 on. Diberikan kepada siapa? Kepada orang miskin. Kalau 1 hari, ya kalau 7 hari berarti 7 mud. Setelah setahun ini kada tabayar, sampai tahun berikutnya kada tabayari pulang. Nah, kada tabayari yang sehari tadi kada tabayari sampai tahun kaina. Maka fidyahnya 2 kali lipat. Kalau yang tahun ini 1 mud, tahun depan kada tabayari itu bertambah jadi 2 mud. Diberikan kepada siapa? Kepada orang miskin. Sampai tahun ketiga kada tabayari juga, berarti 3 mud. Jadi setiap tahun berlipat terus. 10 tahun ya 10 mud. Kalau sehari ya, kalau 10 hari ya tinggal dikalikan. Kecuali kada kawa membayari puasa itu karena ada halangan. Halangannya apa? Garing, ya kada bampihan 1. Jadi dalam setahunan tuh garing aja, kada kawan bayar puasa. Setengah hari itu harus makan. Jadi dokter jangan sampai kada makan di siang hari. Setahunan kada kawan membayari puasa. Maka berartinya kada kawan membayar itu karena ada halangan tadi, karena ada uzur. Jadi kada wajib membayar fidyah. Fidyah kada wajib. Yang denda itu kada wajib ya. Kafaratnya itu kada wajib. Hanya diwajibkan untuk mengqadha puasa kalau sudah sembuh dari sakitnya. Sampai garing, nah, wajib membayar puasa. Yang kedua, bagi ibu-ibu dalam masa menyusui ataupun hamil, nah, kada puasa tahun dahulu karena mungkin lagi hamil ya. Nah, lagi hamil kada puasa 3 hari atau 5 hari. Sekalinya kan setelah hamil melahirkan, batas habis melahirkan kan menyusui kan dikasih jatah 2 tahun sampai bulan puasa ini, karena nya kada kawa puasa disebabkan menyusui anak. Nah, maka sampai tahun ini kalau kada kawa wajib membayari, maka hanya diwajibkan mengqadha puasa saja, ya puasa aja yang wajib diqadha, dan kada wajib membayar fidyah karena ada uzur ataupun inya hamil ya. Jadi menyusui 2 tahun, jadi 2 tahun kada kawan bayari puasa yang waktu hamil tadi.
Setelah sampai 2 tahun ampih menyusui, pas tetamu bulan Ramadan pulang. Tetamu bulan Ramadan, setelah Ramadan hendak membayari, sekalinya hamil pulang. Nah, jadi hamil ini ada alasan pulang hendak membayari. Hamilnya berapa? 9 bulan sampai pulang tahun berikutnya. Jadi hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui sampai 10 tahun. Yang puasa 5 hari tadi kada tabayiri sampai 10 tahun. Tapi disebabkan karena ada halangan tadi, ada uzur karena hamil. Kalau ini hamil memang lemah ya. Nah, kalau nya puasa mungkin bisa menyebabkan bisa membahayakan dirinya atau membahayakan bayi yang ada dalam kandungan. Tapi kalau tahan-tahan aja puasa waktu hamil ya puasa aja kalau masih aman ya. Tapi insya Allah kebanyakan orang itu aman puasa di waktu hamil. Jadi ini hanya sekedar penjelasan ya. Mana tahu ada kejadian di antara pian yang istrinya hendak membayari puasa disebabkan karena menyusui, maka kewajibannya hanya membayar puasa setelah ampih menyusui tadi. Nah, untuk membayar fidyah kada wajib. Kayak itu juga yang hamil ya. Kada kawa membayar puasa karena hamil, maka wajib bayar fidyah. Membayar puasa saja. Untuk fidyah kada wajib. Nah, ini shamul qada, wajib hukumnya. Kemudian puasa kafarat ya. Ada kafarah itu kafarah zihar, ada kafarahnya sumpah, ada juga kafarahnya nazar. Benazar kada tabayari atau sumpah talanggar, maka diwajibkan untuk membayar kafarat. Kafaratnya apa? Yang pertama kafarat sumpah, orang yang talanggar sumpah atau nazar yang kada tegawi, di antaranya adalah memerdekakan satu orang budak mukmin ya, budak perempuan yang mukmin, satu orang dimerdekakan. Karena sekarang kada ada budak, maka masuk kepada urutan yang kedua, yaitu it'amu sittina miskinan, it'amu asyarati masakin, memberikan makan kepada 10 orang miskin. 10 orang miskin diberi makan, satu orangnya 1 mud makanan pokok kita, beras. 1 mud kurang lebih 6,5 sampai 7 on tadi ya, 7 on lah dibanyakan. Jadi 10 orang miskin 7 kilo ya, 7 kilo. Setelah dikasih makan, tambahannya adalah memberikan 10 pakaian kepada 10 orang miskin. Jadi beri makanan dan dimasukkan pakaian ya. Pakaiannya bisa baju, itu termasuk pakaian, selawar pakaian ya, ataupun misalnya kopiah termasuk pakaian juga. Jadi tambahi makanan pokok, baju kaos kah misalnya, selawar kah. Nah, jadi ini kepada 10 orang ini kafaratnya ya, kafarat orang yang terlanggar sumpah atau nazar tadi. Kalau 2 ini kada kau menggawi, memberi makan 10 orang miskin kada kawa dengan sebab mungkin kada ada bisi harta, memberi baju wan makanan tadi kada kawa, ataupun sekampungan itu orangnya sugih-sugih berataan, kada ada orang miskinnya, berarti kan urutan yang kedua ini kada kau digawi, maka masuk kepada urutan yang ketiga, yang terakhir, yaitu puasa 3 hari berturut-turut ya. Ini kafarahnya sumpah, puasa 3 hari berturut-turut. Jadi niatnya saja aku puasa untuk sebagai kafarah sumpah ataupun kafarah nazar, fardu lillahi ta'ala, fardu karena Allah ta'ala. Kalau sebab itu kalau hendak bernazar ya ataupun sumpah, hati-hati ya, jangan sampai sumpah itu kita langgar. Nazar kayak itu juga, bernazar itu jangan terlalu berat. Bernazar kalau memang hendak juga yang ringan-ringan aja. Apa yang ringan, misalnya kalau anakku lulus PNS bernazar bersedekah misalnya 100.000 kan kada, tapi berat benar. Ini nazarnya hendak puasa setahunan, kan berat itu puasa setahunan itu. Atau puasanya umroh ya setahun
3 kali ya kalau ada duitnya. Jadi bernazarlah yang sekiranya masuk akal, yang dimasuk dalam kemampuan kita, yang nyaman digawi aja. Dan kalau bernazar juga tentukan waktunya. Ya. Misalnya kalau anak garing hendak berpuasa. Ya, hendak berpuasa selama setahun atau selama 7 hari. Nah, itu kan ada waktunya tuh, dibatasi 7 hari. Kalau hanya hendak berpuasa aja berarti kan ada waktunya. Kalau anak ampi garing ulun bernazar hendak berpuasa. Kalau ada waktunya berarti bisa haji setahunan ataupun salalawasan. Jadi kalau bernazar itu waktu berapa hari, nazar puasanya 3 hari, 4 hari, kasih waktu, jangan kada waktu. Ya. Dan hukum puasa ada yang sunat. Ya, sunat ini sudah kita ketahui bersama, banyak puasa-puasa sunat. Puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, ya itu sunnah hukumnya. Kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, puasa 6 hari di bulan Syawal itu hukumnya sunnah. Dan puasa juga pada tanggal Ashril Awal min Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan lain-lain ya. Ada juga puasa putih. Puasa putih itu 13, 14, 15 tiap bulan. Bulan Qamariyah ya. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah. Kalau Zulhijjah kada boleh ya. Tanggal 11, 12, 13 haram puasa, hari tasyrik. Kalau di bulan lain tanggal 13, 14, 15 dianjurkan untuk puasa. Itu namanya puasa putih. Ada juga dianjurkan puasa hitam. Puasa hitam itu akhirnya di ujung bulan. Ujung bulan itu 28, 29, 30. Setiap bulan. Ya, setiap bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, di akhir bulan 3 hari terakhir itu namanya puasa Ayyamus Sud, hari-hari hitam. Hari-hari hitam tuh bulan kada timbul waktu itu, lagi kekadapannya hari. Kalau puasa putih 13, 14, 15 itu kan bulan purnama tuh, tatarangannya bulan, namanya puasa putih. Ini hukumnya sunnah. Kemudian ada puasa yang makruh ya. Puasa makruh ini puasa mengkhususkan pada hari Jumat, ataupun mengkhususkan puasa pada hari Sabtu, atau mengkhususkan puasa pada hari Ahad. Nah, ini hukumnya makruh tapi kada sampai haram. Puasanya hari Jumat aja, ataupun puasanya hari Sabtu aja, puasanya hari Ahad aja. Kada digabung, kada disambung. Maksudnya kalau Jumat Sabtu kan kada apa-apa. Yang khusus hari Sabtu puasa. Itu hukumnya adalah makruh. Dan shaumud dahar, puasa setahunan kada bebatalan. Setahun puasa ya, setiap hari puasa kecuali hari-hari yang diharamkan, habis itu puasa. Ini hukumnya makruh juga kalau dikhawatirkan membahayakan kepada dirinya, membahayakan kepada dirinya baik fisik. Kalau inya sudah berkeluarga, gara-gara puasa nafkah kada tabari lawan keluarga, maka ini bisa jadi haram ya. Afawati hakin mandub. Kemudian puasa itu ada hukumnya haram. Haram tapi sah aja hukumnya, yaitu puasa istri tanpa izin suaminya, hukumnya haram. Puasa sunnah ya. Istrinya puasa dan tanpa seizin suami, hukumnya haram tapi sah. Jadi berdosa puasanya tuh. Yang dikhawatirkan adalah ketika istri puasa, suaminya hendak memakai. Nah, makanya oleh sebab itu beizin dulu. Bolehkah esok puasa? Nah, kalau lakinya tahu kalau bininya puasa, maka suaminya akan menahan, kada memakai maksudnya. Kalau kada bepada, laki kada tahu kalau bini puasa, nah pas siang harinya laki hendak makai, kan tengalih jadinya. Maka oleh sebab itu istri kalau hendak puasa, puasa sunnah hukumnya,
khususnya adalah harus beizin dengan suami. Haram dan kada sah yaitu awal bulan Syawal, ya, hari raya pertama Idul Fitri kada sah puasa, haram hukumnya. Kemudian tanggal 10 Zulhijjah puasa hari raya Idul Adha. 11, 12, 13 Zulhijjah hari tasyrik itu puasa-puasa yang diharamkan. Dan juga puasa di akhir nisfu Sya'ban 16, 17, 18 sampai akhir bulan Sya'ban itu puasanya haram kalau puasa sunnah. Kecuali orang yang terbiasa puasa Senin Kamis, kada apa-apanya puasanya disambung setelah nisfu Sya'ban, ya, sampai akhir Sya'ban boleh kalau sudah terbiasa memang dari sebelumnya. Ataupun ini puasa dari 15 Sya'ban. 15 Sya'ban kan nisfu Sya'ban puasa. Hari apa kemarin itu? Hari Jumat, nah, puasa. Hari Sabtu puasa lagi, hari Jumat, hari Ahad puasa lagi, itu kada apa-apa disambung. Tapi kalau hari Senin misalnya puasa, Selasa kada. Karena hari Rabu udah puasa pulang kada boleh lagi itu karena sudah terputus. Tapi selama nyambung 15, 16, 17, 18, 19, 20 itu kada apa-apa karena disambung dengan setengah sebelumnya, ya, setengah sebelum nisfu Sya'ban. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Nah, jadi orang yang kada Islam kada sah puasa, walaupun sama aja pada menahan dari sebelum terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi kada Islam maka kada sah puasa. Dan harus berakal. Orang yang kada bakal kada sah puasanya. Orang yang kada bakal berarti orang yang gila, ya, ataupun orang yang pingsan atau orang yang mabuk, maka puasanya kada sah. An-naqa'u minal haidi wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Maka suami harus mengajarkan tentang masalah haid dan nifas kepada istrinya, itu wajib hukumnya. Karena yang dikhawatirkan adalah kalau istri kada paham tentang masalah haid dan nifas, khawatirnya inya puasa padahalnya lagi haid, inya puasa padahal masih ada nifasnya, atau sebaliknya inya mengira masih haid padahal sudah suci, kada puasa di bulan puasa padahal sudah harus puasa itu. Inya mengira masih nifas padahal sudah suci daripada nifasnya, sehingga kada puasa bulan Ramadan, berdosa juga tuh. Nah, kalau inya punya laki, maka lakinya yang bertanggung jawab, 4 berdosa juga lakinya kena, karena kada melajari. Kalau lakinya kada melajari karena memang kada ada ilmunya, maka sang laki harus merekomendasikan kepada siapa inya belajar, ya, kalau kada tahu ilmunya. Jadi harus paham tuh kapan tanda-tanda haid itu bersih kayak apa, ya, kayak apa nifas itu bersihnya kayak apa, dan kayak apa kalau haid itu terputus-putus, 2 hari haid, 2 hari kada, 2 hari keluar darah, 2 hari kada. Kayak apa pulang kalau haidnya itu melebihi daripada 15 hari sampai 20 hari keluar darah terus, itu ada hukumnya tersendiri. Nah, jadi masalah itu luas, ya, panjang masalah. Jadi jangan sampai sempat ulun itu mendengar dulu, ya, bukan di sini, daerah lain, ujarnya kalau lagi haid, kalau haid itu datang kan paling lawas haid 15 hari, paling lawasnya haid 15 hari. Jadi kalau haid 15 harinya kada sembahyang dan 15 hari kada puasa, walaupun 7 hari sudah bersih, walaupun 6 hari sudah bersih, tapi 15 hari ujarnya dihitung haid. Jadi 15 hari kada sembahyang, 15 hari kada puasa. Jadi ini satu keyakinan dan satu pemahaman yang salah, ya. Kada kawa itu dihitung pukul rata 15 hari hitung haid, kada kawa. Ya, karena ketika darah itu kada keluar lagi, berarti suci. Ya. Kalau darah memang kada keluar lagi, ya suci.
kecuali kena bebulik pulang, ada darah keluar, itu ada hukumnya lain, ya, ada lain pulang hukumnya. Kemudian syarat wajib puasa yang pertama Islam, taklif, mukallaf. Mukallaf itu artinya balik, berakal. Ya, kemudian kalau anak-anak kita yang masih sobi belum balik, wajib atas orang tuanya untuk menyuruhnya berpuasa. Pada umur 7 tahun anak kita wajib disuruh puasa. Wajibnya menyuruh aja, bukan untuk memaksa puasa, disuruh aja puasa. Kemudian memukulnya kalau meninggalkan puasa pada umur ya 10 tahun. Anak kita sudah 10 tahun kada puasa, pukul. Tapi bukan pukulan yang mencederai, hanya pukulan untuk mengingatkan, pukulan yang mendidik. Ini kewajiban nih. Kalau anak kita sudah umur 7 tahun, nya kada puasa, kada kita suruh puasa, orang tua berdosa karena menyuruhnya wajib. Anak umur 10 tahun kada puasa, kada kita pukul, kita berdosa selaku orang tua. Ini menyuruh aja umur 10 tahun itu bukan kewajibannya, kada menyuruh lagi itu. Umur 10 tahun itu memukul dengan cara mendidik. Karena ini hukumnya wajib. Suruh puasa, kalau kada puasa dipukul. Tapi jangan sampai melukai, ya. Pukulan yang mendidik, lit ta'dib, ya, untuk mengingatkan anak itu. Dan mampu berpuasa, ya. Ada orang yang kada mampu puasa, ya, seperti orang tua jompo, orang tua renta. Itu kalau memang kada tahan puasa jangan dipaksakan, ganti aja fidyah tiap hari kan, sehari satu mud, 30 hari ya 30 mud bagi orang yang sudah tua renta yang kada mampu berpuasa. Kayak itu juga orang yang sudah pikun, ya, orang tua kita yang sudah pikun, jangan dipaksa puasa. Yang dikira siang malam dianggap siang. Sembahyang zuhur padahal sembahyang asar. Sembahyang maghrib niatnya sembahyang subuh. Sembahyang rajin tapi niatnya salah-salah, kada ingat lagi di waktu. Jadi orang ini sudah kada kawal lagi nih. Jangan dipaksakan puasa seharian. Kena sahur dibanguni neniknya, ini sahur. Padahal neniknya tuh udah kada tahu lagi. Ya, ini waktu subuh atau ini zuhurnya kada tahu lagi. Maka jangan dipaksakan untuk puasa bagi yang sudah pikun ataupun junun, yang gila, orang tua yang sudah renta yang kada mampu puasa, itu kada wajib lagi untuk puasa. Orang tua yang sudah renta kewajibannya nanti hanya fidyah setiap hari, ya, setiap hari satu mud. Kalau gila kada ada kewajiban, ya. Kayak itu juga kalau sudah pikun kada ada kewajiban, kada wajib fidyah, ya. Yang orang tua sudah pikun dikeluarkan fidyah, kada wajib lagi menguang fidyah. Tapi kalau anak bersedekah ya kada apa-apa, ya. Bersedekah niatnya sekian ini pahalanya, pahala fidyah ini satu hari satu mud misalnya, kada apa-apa. Tapi untuk kewajibannya kada ada lagi bagi orang yang sudah pikun. Karena syarat puasa itu harus berakal. Kalau akalnya sudah diambil oleh Allah, kada wajib lagi puasa. Dan yang 4 adalah sehat. Syaratnya harus sehat puasa itu. Kalau kada sehat, sakit, maka boleh untuk membatalkan puasanya. Sakit yang kayak apa? Sakit apabila kita teruskan berpuasa bisa menyebabkan kebinasaan diri kita, bisa meninggal dunia, ataupun tambah parah sakitnya, ataupun menimbulkan penyakit yang lain. Ini boleh batal puasa. Kalau kita garing, kalau dengan puasa tambah sehat, berarti wajib tetap puasa. Ataupun dengan garing, kalau kita puasa kada sampai membinasakan dan kada berparah penyakitnya, atau sembuhnya pun kada memperlambat juga, ya puasa wajib. Sakit gigi, ya, mini kepala sedikit, behingusan, ya, jangan sampai kada puasa gara-gara sakit gigi, ataupun hanya sakit mata kada puasa, mini kepala sedikit kada puasa. Ini lain sakitnya. Sakit yang boleh kada berpuasa itu kalau inya terus puasa bisa mati, bisa meninggal, ataupun sembuhnya tambah lambat, atau bisa memperparah penyakitnya. Nah, ini yang
yang orang itu boleh kada berpuasa. Dan yang terakhir iqamah, orang yang mukim, orang yang musafir boleh inya kada membatalkan puasa, boleh inya kada puasa dengan syarat orang yang musafir ini keluar dari kampungnya sebelum terbit fajar ya. Hendak ke Banjar sebelum subuh sudah jalan. Ketika sampai kandangan lapar parut bolehnya makan. Kalau orang yang lagi berpuasa, kalau nya tahan bagus dilanjutkan. Tapi kalau kada tahan boleh diberikan keringanan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang musafir. Tapi kalau pian keluar dari kampung dari Tamiang Layang ini jam 7 pagi, maka wajib menahan puasanya sampai tujuan, sampai terbenamnya matahari. Walaupun sampai kerantau sana sudah keuyuhan, tetap wajib menahan. Karena boleh berbuka puasa itu bagi orang yang keluar kampungnya sebelum sahur ya, sebelum fajar. Nah, jadi ini harus kita ingatkan dan dijelaskan. Jadi untuk pertemuan kali ini mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah masih ada satu kali pertemuan lagi ya, minggu depan kita terakhir. Hasil yang kita bahas insyaallah masalah puasa, supaya adalah pegangan kita dan ada pembekalan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang akan kita bahas nanti masalah yang membatalkan sunah-sunah puasa dan lain-lain, insyaallah mudah-mudahan selesai pada satu pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi ulun sendiri dan kepada para hadirin umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.